sanggup Bu ngasih ASI eksklusif Bu? Sanggup? Oke, baik ya Bu. Jadi ibu udah siap nih jadi ibu, jadi atau jadi orang tua. Nah, nanti di rumah ibu harus memberikan ASI atau menyusui bayinya sesuai mungkin Bu. Jangan kayak kita makan sehari 3 kali itu beda ya Bu, karena ini bayi. Ibu memberikan ASI atau menyusui anaknya sesuai mungkin. Paling sedikit dalam sehari itu 8 kali. Nah, itu paling sedikit 8 kali ibu menyusui. Ya, lebih dari 8 kali itu lebih bagus. Nah, kemudian ini kan ibu baru hari pertama melahirkan atau ibu jadi ibu baru. Nah, kemungkinan dan ASI ibu ini masih dikatakan kolostrum. Nah, nanti biasanya ASI yang baru pertama itu warnanya kuning ya Bu. Tadi kemarin tuh kuning kan Bu waktu menyusui bayinya. Ya, kayak kuningnya. Ini jangan dibuang Bu, ASInya atau ASI pertama atau kolostrumnya jangan dibuang. Kenapa? Karena ASI kolostrum ini baik untuk si bayi. Itu banyak gizinya dan mengandung zat-zat yang dapat membantu buat kekebalan tubuh bayinya atau daya tahan tubuh bayinya. Nah, ini masih dalam ASI kolostrum. Nah, kemudian nanti di rumah ibu tetap menjaga kebersihan anaknya Bu dan kehangatan bayinya. Nah, nanti ibu sesering peluk anaknya, sesering gendong seperti ini. Tujuannya untuk menjaga kehangatan si bayinya, karena si anak itu baru pertama lahir itu mudah terjadi dehidrasinya. Nah, kemudian nanti ibu memberikan pakaian yang lembut dan hangat untuk bayinya. Terus Bu, popoknya jangan lupa diganti ya Bu. Kalau udah basah diganti Bu. Udah nanya Bu. Oke. Kalau udah ganti, kalau udah bukan penuh, basah itu harus diganti segera mungkin. Dan selimutnya yang udah basah itu harus diganti. Nggak boleh dikasih selimutnya lembab, nggak boleh. Kemudian kalau tidur sebaiknya ibu nanti anaknya di rumah tidur sama siapa Bu? Dengan ibu atau dengan neneknya? Oh, dengan ibu. Jadi memang lebih baik bayi ibu nanti tidur bersama ibu. Itu untuk memudahkan ibu dalam menyusuinya, jadi nggak capek ya bolak-balik. Dan kemudian di rumah ibu ada kelambu nggak Bu tidurnya? Pakai kelambu nggak Bu? Oke, baik. Itu kelambu untuk mencegah anaknya dari gigitan nyamuk ya Bu. Pakai kelambu tetap. Terus untuk posisi tidur, ibu harus lihat sesekali ibu jangan terlalu tidurnya jangan terlelap. Ibu harus sesekali memantau anaknya. Kalau si bayinya tidur terlentang itu nggak apa. Kalau jangan sampai bayi ibu tidurnya tengkurap, nggak boleh ya Bu. Kalau tengkurap langsung diterlentangkan. Oke. Terus untuk tali pusatnya, karena tali pusatnya ini masih belum lepas karena baru sehari. Nah, tali pusat itu biasanya lepas itu atau lepasnya itu 3 sampai 7 hari. Nah, ibu jangan khawatir selama tali pusat belum lepas, ibu jangan memberikan kayak kunyit apa segala macam, jangan ya Bu. Jangan memberikan ketumbar, jangan ditaburi ketumbar atau dioleskan minyak apapun jangan. Ibu paham Bu? Pada tali pusatnya jangan memberikan minyak atau mengoleskan apapun. Cukup dengan tali pusatnya itu bersih. Nah, tali pusatnya bersih. Sebelum ibu membersihkan tali pusat itu usahakan ibu cuci tangan dulu ya Bu, pakai sabun dan air mengalir. Nah, kalau misalnya dan tali pusatnya jangan dibungkus pakai apapun. Ibu ngerti Bu? Jangan dibungkus pakai apapun. Jadi tali pusatnya biarkan terbuka agar tali pusatnya itu tidak bau. Nah, kalau misalnya waktu ibu memandikan bayinya, nah otomatis kan tali pusat itu ikut basah kan Bu. Ibu cukup membersihkan atau mengeringkan tali pusatnya dengan kain. Cukup ditap-tap, atau ibu jangan menggosok, ditekan pakai kain yang bersih sampai tali pusatnya kering kembali. Nah, kemudian, ibu juga harus perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat. Kalau misalnya anaknya sudah mengalami infeksi tali pusat itu berbahaya. Itu bisa terjadi tetanus. Nah, itu berbahaya Bu. Kalau bisa tali pusat sudah infeksi, karena bakteri sudah berkembang biak. Biasanya tali pusat infeksi itu ditandai dengan kemerahan dan tampak nanah dan berbau. Kalau misalnya sudah ada tali pusat yang mengeluarkan bau atau bernanah, kemerahan, ibu segera membawanya ke klinik kembali ya Bu. Kemudian kalau misalnya ibu mau mengukur suhu tubuhnya itu cukup dengan termometer. Ibu bisa membelinya di apotek, termometer untuk mengukur suhu tubuhnya di bagian ketiaknya dan kepala. Kalau misalnya suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius
menjelaskan juga tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Kalau misalnya anaknya tidak menyusu, itu biasanya tanda dengan anak tidak menyusu, terus kejang atau bergerak ketika hanya dikasih rangsangan, tidak ada pergerakan, atau nafasnya terlalu cepat atau terlalu lambat. Terus tarikan dinding dadanya ini sangat kuat. Terus misalnya pas saat ibu cek suhunya itu 38 derajat Celcius atau suhunya kurang dari 36 derajat Celcius, ibu segera membawanya ke klinik ya Bu. Jangan ibu biarkan. Nah, kalau misalnya juga ada nanah di bagian matanya itu yang banyak, terus ada juga tanda bahaya itu pusat kelelahan yang seperti saya jelaskan pertama, terus orang ibu